Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Nah, PMM kali ini atau pengelolaan kinerja pada tahun ini agak berbeda dengan di tahun 2024, di mana perbedaannya itu bisa kita lihat sama-sama sambil kita buka terlebih dahulu PMM. Salah satu yang berbeda yaitu sampul atau cover dari PMM, di mana pada tahun 2025 PMM itu namanya berubah menjadi ruang GTK. Nah, kalau kita klik PMM di pencarian Google, muncul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Guru Kemdikbud, kita klik ini. Kemudian kita masuk menggunakan akun belajar. Oke, setelah kita masuk di ruang GTK yang saat ini berubah menjadi ruang GTK, kita tinggal scroll ke bawah, kemudian kita cari pengelolaan kinerja yang ada tertulis perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja untuk pengembangan diri dan satuan pendidikan. Kita klik ini. Nah, karena periode di sini yang muncul masih Januari-Juni 2024, maka kita ganti periode terlebih dahulu. Cara ganti periode, kita lihat di samping nama ini, di samping kita punya nama ini, kita klik ganti periode. Nah, kita pilih periode Januari-Desember 2025. Inilah salah satu juga yang berbeda dari PMM tahun 2024. Jika di PMM 2024 periodenya terbagi 2 semester, nah di tahun 2025 ini periodenya hanya 1 tahun. Oke, kita pilih Januari Desember 2025, klik pilih. Muncul kata-kata notifikasi. Oke, maaf sedikit gangguan. Nah, kemudian kita masuk sebagai guru, sebagai pegawai. Nah, 1 sampai 30 Januari mulai perencanaan kinerja. Jadi batas untuk melakukan pengisian RHK atau memulai perencanaan kinerja itu sampai batas 31 Januari. Kita langsung klik mulai. Nah, yang pertama muncul itu data-data kita terlebih dahulu. Ada nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk. Nah, setelah itu apabila datanya sudah sesuai, kita klik data sudah sesuai. Namun apabila di sini ada data diri kita yang belum sesuai, kita klik edit. Karena saya merasa bahwa data-data saya di sini sudah benar, maka saya klik data sudah sesuai. Dicek kembali. Oke, data sudah benar. Oke, yang berbeda pada tahun sebelumnya itu sekarang ini kita mengisi tugas pokok 5M. 5M itu merencanakan, membimbing, melaksanakan, menilai, dan melaksanakan tugas tambahan sebagai opsional. Nah, di sini kita tidak memilih lagi karena otomatis terisi. Yang bisa diisi di sini apabila kita mendapatkan tugas tambahan, tetapi ini opsional, artinya bisa kita memilih, bisa juga tidak. Misalkan kalau saya tugas tambahannya sebagai atau ada teman-teman sebagai perpustakaan atau sebagai pembina eskul, kita pilih di sini misalkan guru piket.
Nah, kalau saya pilih ini, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidikan Dapodik. Kita klik ini. Kemudian yang di atas ini kan otomatis, jadi kita langsung ke praktik kinerja. Bagi teman-teman yang tidak mau memilih tugas tambahan, langsung saja tadi klik ke praktik kinerja. Nah, praktik kinerja di sini sudah sinkron dengan rapor pendidikan. Kita lihat di sini. Kita sesuaikan dengan rapor pendidikan di sini, kualitas, dimensi prioritas, pembelajaran tidak ada, pilih sesuai kebutuhan kita saja. Nah, kalau kita di sini lihat untuk dukungan psikologisnya umpan balik semuanya hijau, maka kita pilih saja yang orange, ini yang berwarna orange. Nah, apakah kita mau pilih ini? Terserah kita sesuai dengan apa fokus kita dalam praktik kinerja. Oke, misalkan saya memilih penerapan disiplin positif. Nah, lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, pilih satu indikator menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Jika kemarin kita itu di tahun 2024 untuk pengembangan kompetensi kita berburu sertifikat, berburu poin, minimal 32 poin. Nah, di tahun 2025 ini tidak ada lagi pencarian atau mengejar poin. Nah, kita di sini hanya memilih indikator sesuai dengan apa yang tadi kita pilih. Jadi tidak ada lagi fokus kita untuk mencari sertifikat atau berburu sertifikat, tidak ada lagi di tahun 2025. Nah, kita cari saja, sesuaikan saja apa yang kita mau pilih di sini. Nah, misalkan kita pilih, kita baca sama-sama dulu. Yang pertama ini. Oke. Misalkan saya pilih di sini guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik atau orientasi. Nah, misalkan ini saya pilih, lanjut ke perilaku kerja. Nah, yang sama dengan PMM tahun 2024 dengan pengelolaan kinerja ruang GTK di tahun 2025 ini hanya pada perilaku kerja yang masih terdiri dari 7 aspek, dan aspek di sini yang saya lihat juga tidak berubah, mulai dari berorientasi pelayanan. Kita cukup memilih. Kita pilih saja di sini sesuai dengan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Nah, yang kedua akuntabel. Kita pilih saja. Yang ketiga kompeten. Harmonis.
loyal, adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Oke, setelah itu kita klik rangkuman. Oke, nah ini dia rangkumannya. Rangkuman perencanaan kinerja pelaksanaan tugas pokok 5M, merencanakan, membimbing, melaksanakan, menilai. Kemudian ada tugas tambahan, praktik kinerja, meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif yang dipilih tadi. Pengembangan kompetensi di sini, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Nah, setelah semua selesai, kita klik lanjut ajukan. Oke, ajukan ke atasan di UPT SPF SD Impres Cambaya 2 Talok. Sesuai dengan unit kerja kita, klik ajukan. Nah, kalau sudah seperti ini artinya perencanaan kinerja kita sudah berhasil diajukan. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, kalau seperti ini kita akan menunggu persetujuan dari atasan kita atau kepala sekolah. Baik, demikian tutorial pengisian PMM atau ruang GTK pengelolaan kinerja tahun 2025. Kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kondisi kelas kita masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.